di dunia ini siapa? Kata Rasulullah adalah para anbiya. Para nabi adalah para makhluk yang mendapatkan ujian paling berat di dunia ini. Ada di antara mereka yang diuji tidak punya anak sampai usia renta. Maka di sini kaum muslimin yang sampai hari ini belum dikaruniai anak, sabar. Jauh sebelum kalian orang yang lebih soleh daripada kalian pernah diuji dengan ujian yang sama. Zakaria, Nabiullah, hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu dalam keadaan sendirian. Anak pengen punya keturunan yang akan melanjutkan dakwahku. Di usia ketika Zakaria sudah renta. Begitu pula dengan Nabiullah Abul Anbiya, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai usia pernikahannya dengan Sarah sampai tua tidak punya anak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Hajar, menikahi Hajar. Akhirnya dari Hajar beranaklah Nabiullah Ismail alaihi salam. Kemudian setelah Nabiullah Ismail lahir, Siti Sarah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa tamu dari malaikatnya, mengabarkan bahwa Sarah akan hamil. Bahkan Sarah pun teriak kaget. Hah, masa anak sudah tua seperti ini harus hamil? Sampai kata malaikat, Sarah sampai yang mendengar kuping ya, mencuri kuping ya, istilahnya apa? Mencuri dengar ya. Obrolan antara malaikat dengan Nabiullah Ibrahim. Nanti istrimu yang tua akan melahirkan. Kaget Sarah. Anak udah tua ya apa? Masa mau melahirkan dalam keadaan tua? Kata malaikat apa? Qala ata'jabina min amrillah. Apakah engkau wahai Sarah merasa aneh, merasa asing dari rahmat Allah? Allah Maha mampu, mau tua mau muda, akan kalau udah dapat jatahnya anak ya akan beranak. Dan ada juga nabi yang diuji dengan punya anak perempuan semua, gak punya anak lagi. Siapa contohnya? Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad anaknya ada 7. 4 perempuan, 3 laki-laki. Tapi 3-tiganya meninggal ketika masih kecil. Yang ini ketika Rasulullah sudah hijrah, Ibrahim ya. Yang 2 ini Ibrahim, anak lupa, Al-Qasim sama satunya lupa. Meninggal ketika masih kecil. Sehingga para kufar Quraisy ketika itu yang membenci dakwah Nabi mengatakan, oh berarti Muhammad itu adalah orangnya istilahnya apa ya? Gak punya keturunan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kahf, "Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Nah, Nabi Muhammad itu dijuluki abtar. Kenapa? Gak punya keturunan. Karena memang istilah keturunan itu bukan dari perempuan ya, dari laki-laki ya. Nah, Nabi Muhammad SAW gak punya anak laki-laki. Yang hidup cuma anak-anak perempuan 4 doang. Yang mana 4 ini anak dari 4 Nabi anak Nabi SAW ini nasabnya akan kembali kepada menantu Nabi, bukan kepada Nabi. Kalau anak laki-laki kan akan membawa nasab orang tuanya. Itulah kenapa orang-orang kufar Quraisy dulu yang mengejek Nabi SAW, mengejek Nabi gak punya keturunan, abtar atau mandul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Kami akan memberimu kautsar, suatu telaga di surga kelak, yang itu akan jauh lebih baik dibandingkan anak-anak laki. Fasholli li rabbika wanhar, dan berdoalah, salatlah untuk Tuhanmu, berdoalah, kemudian wanhar, lakukan nahar di hari nahar. Inna syani'aka huwal abtar, yang mengejekmu itulah yang nanti akan mandul, kata Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan ujian yang berat juga. Tapi mereka tetap bersyukur. Karena sejatinya nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmatun la tu'ad. Nikmat yang tidak akan bisa diukur, tidak akan dihitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sifat seorang mukmin, bukan seorang mukmin. Manusia itu banyak untuk Tuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kanud. Apa itu kanud? Ingkar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang dimaksud dari al-kanud di sini adalah tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencela dalam firman ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa yang dimaksud dari al-kanud di sini? Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yu'iddul masaiba wa yunsi an-ni'am.
Dia selalu menghitung-hitung musibah tapi lupa dengan nikmatnya. Ini kalau antum pernah nonton kajian ana yang kemarin di Brimob, ana bahas ini. Adalah ketika seseorang dikasih satu nikmat, kemudian kok terselip di situ ada satu musibah, seseorang itu akan fokus ke musibahnya dan lupa dengan nikmatnya. Seseorang dikasih 10 nikmat, diambil satu nikmatnya. Bukan dikasih satu musibah, diambil satu nikmatnya. Sehingga yang tersisa menjadi 9, dia hanya fokus kepada kehilangan satu nikmatnya ini. Na'udzubillah min dzalik, ketika seseorang dikasih HP sama Allah, punya HP baru, punya motor baru, punya rumah baru, meskipun kontrak, tapi itu adalah suatu hal karunia. Meskipun kontrak, tapi itu adalah salah satu bukti kita memakailah. Dibandingkan dengan orang yang nggak punya rumah, tidak punya tempat untuk berteduh. Kemudian salah satu HP-nya kecuri atau rusak atau nggak bisa dipakai, diangkat sama Allah. Kepikiran, ya HP anak rusak, masih ada motor, masih ada rumah. Tapi yang merasa menjadi musibah dari seseorang tadi adalah yang menjadi masalah di pikirannya, selalu diulang-ulang pikirannya adalah mesti fokus kepada musibahnya. Padahal nikmatnya masih banyak, seabrek. Yang difokuskan adalah ke musibahnya. Itu kata Ibnu Hasan Al-Basri adalah yu'idul masaib. Selalu diulang-ulang, dihitung-hitung, diingat-ingat itu musibahnya, tapi wayansan ni'ama, dan dilupakan wayunsi. Wayansa atau wayunsi. Wayunsi dia melupakan atau wayansa dia lupa. Enggak tahu yang mana ini. Bisa dibaca dua-duanya ya. Wayansa dan dia lupa an-ni'am dari nikmat-nikmatnya, atau dia wayunsi dan dia melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ni'am itu jamak nikmat. Seperti itu kebiasaan kaum muslimin hari ini. Ketika bilang apakah engkau beriman? Beriman, tapi giliran dapat musibah itu tadi, fokusnya kepada musibahnya saja. Ya kalau anak akui ya, hari ini anak merasa terganggu juga dengan sariawan ini. Padahal tangan anak sehat, pikiran anak sehat, semua fisik anak sehat. Anak mau jogging pun anak bisa. Sprint main bola anak normal. Tapi ternyata hanya karena di mulut yang sakit ini, tadi ketika anak mau ngeprint silabus laporan rasanya kayak berat banget. Bahkan anak sebenarnya mau pamit sama Bang Yuli ini. Anak libur dulu lah, sariabannya lagi sakit banget. Tapi ya sudah sebulan masa pamit lagi. Masalahnya ini taklim ya, taklimnya pakai mulut, nggak pakai tangan. Kalau futsal, ayo futsal, sariawan nggak apa-apa. Taklim pakai mulut. Ala kulli hal seperti itu. Dengan satu dengan musibah ini, seolah-olah sakit yang lain, seolah-olah badan yang lain ikutan sakit. Kenapa? Kita fokus kepada sariawannya aja. Coba dipakai futsal, ketika layu, lupa sama sakitnya. Kenapa? Sedang menggunakan nikmat. Itulah kenapa di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyebutkannya terus-terusan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ya Allah, kita sekarang masih beriman kepada Allah. Kita bangun pagi, kita tahu kewajiban kita untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat subuh. Kita bukan hamba Allah Subhanahu wa taala yang lupa kepada Rabbnya, sehingga ketika bangun pagi hari bingung mau ngapain, gabut nih, gak ada kerjaan nih. Bangun pagi jam 7, jam 8 telat bangun, terus bingung bengong di depan kamar. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bangun subuh, tahu kita harus sholat subuh. Yang kita tahu adalah kita punya istirahat sebentar, kemudian kita harus cari ma'isyah. Ma'isyah itu ibadah. Kalau seandainya kita tidak beriman, maka kita nggak akan mencari ma'isyah. Enak aja istri cuma numpang doang, ikut makan doang, yang kerja suami. Kalau seandainya kita nggak tahu itu kewajiban seorang suami untuk mencari nafkah untuk istri kita nggak akan bekerja. Nah, kita syukuri itu tanggung jawab. Dengan perintah itu kita akhirnya tahu bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Mati ya yang di Facebook ya. Gangguan. Overheat berarti. Atau kurang kenceng ini? Nah, udah ya. Overheat ini. Berarti emang harus pasang AC di studio ya. Jangan ngomong di sini harusnya. Seperti itu. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri tadi, selalu mengulang-ulang musibahnya tapi lupa dengan nikmatnya. Ucapkan terus syukur itu. Antar kita sesama ucapkan alhamdulillah ana hari ini masih sehat dan sebagainya. Dengan apa? Dengan kita menyebutkan syukur tadi, kita akan selalu ingat dengan syukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu menjadi hamba yang bersyukur. Ucapan ini dinukil dari kitab Iddatus Sabirin wa Dzakiratus Sabirin. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, itulah kenapa dengan sebab yang sama ini
akhirnya banyak wanita menjadi ahli neraka. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena wanita, ya Anda nggak mengatakan semua wanita ya, tapi di sini sudah menjadi sharih al-hadis. Nabi SAW mengatakan ini berarti mayoritas ya. Ya insya Allah para pemeriksa berdewasa mengaji tidak termasuk dalam hadis ini, insya Allah ya. Wanita yang kufur nikmat kepada suaminya itu juga termasuk dalam urusan kanut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra." Kata Rasulullah berkata ini kepada para sahabat laki-laki nih, kalau engkau kasihkan hadiah apapun kepada si istri, kepada wanita seumur hidup, summa ra'at minka syai'an, kemudian wanita tadi melihat satu hal yang dari dirimu yang mereka enggak sukai, maka wanita tadi akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku enggak pernah melihat dari suami ini kebaikan sedikit pun. Ya insya Allah ini bukan dari wanita kaum mukminah ya, yang para pemirsa nggak masuk ya. Ini mungkin wanita-wanita di luar sana yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah masuk dalam hal ancaman kanut. Masih belum normal, Ustaz. Sudah normal ya. Tapi masih panas ya. Perlu diambilkan freezer. Bagaimana intinya di sini adalah jangan sampai dengan kalau dalam pelatihan anak dulu pernah diajarin sama Ustaz Agus Ma'mun hafizahullah taala, wali kelas anak di Idad Lugawi ketika anak masih belajar di pondok pesantren 2010 11 tahun yang lalu. Beliau ngasih selembaran kertas putih HVS gede gitu. Kemudian beliau nulis satu pakai tinta hitam. Kemudian Ustaz Agus Ma'mun ini nanya kepada kami masing-masing, ini apa? Dalam selebaran kertas putih, kemudian beliau menulis angka 1, kecil gitu, di tengah-tengahnya. Beliau nanya kepada anak-anak, ini apa? Kita semua yang ada di situ ketika itu anak di IL 2, kurang lebih jumlah kami 32, semua menjawab itu angka 1. Kata Agus Ma'mun, itulah manusia, selalu menghitung-hitung yang sedikit, melupakan yang banyak. Dari kertas putih yang lebar itu, yang dilihat angka 1-nya yang kecil. Padahal di situ ada kertas HVS putih yang gede gitu. Kenapa nggak bilang itu kertas HVS putih? Yang ada tulisan 1-nya kecil, tapi orang-orang pada fokus kepada 1 tadi. Yaitu tadi, ketika seseorang mendapatkan nikmat yang banyak, kemudian mendapatkan musibah, akan fokus kepada musibahnya dan melupakan nikmat-nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat itu semuanya tidak akan terhitung, tidak terjumlahkan. Taib